Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 101. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Mu Heng berhasil menarik napas sejenak. Setelah itu, dia berdiri, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu. Dia seperti pedang berharga saat menyerang lagi. Saat melawan binatang iblis tingkat 6 awal ini, mereka bertiga tidak berani melakukan serangan yang bersifat menjajaki. Mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka dalam setiap serangan, mengeksekusi berbagai macam teknik bela diri. Ketiganya sama sekali tidak mempedulikan terkurasnya esens mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka ke dalam serangan. Ular iblis merah tingkat 6 yang mengerikan itu tidak mampu berbuat apapun terhadap ketiganya dalam waktu singkat tersebut. Dampak dari pertempuran sengit itu menyebar ke seluruh hutan. Api menjulang ke langit, gelombang kejut berkobar, suara pertempuran itu seperti guntur. Akibat pertempuran itu, pohon-pohon tinggi dalam radius 1000 meter semuanya hangus terbakar. Tanah bergetar tanpa henti dan lubang-lubang dalam muncul. Xiao Chen dan Yun Kexin tidak terburu-buru untuk bergerak. Keduanya meningkatkan aura mereka dengan tangan diletakkan di gagang pedang. Mereka mengamati medan perang dengan saksama, bersiap untuk memberikan pukulan mematikan. Mereka berdua tahu bahwa, meskipun tampaknya mereka bertiga membuat ular iblis merah berada dalam keadaan yang menyedihkan, ular itu sama sekali tidak terluka parah. Ketika ketiganya kehabisan esens mereka, situasinya akan berbalik. Karena itu, keduanya menunggu waktu yang paling tepat untuk bergerak. Saat menyerang, mereka harus mengakhiri pertarungan dengan satu tebasan pedang. Di dalam hutan, ketika ketiga orang yang tertinggal di belakang saat api berkobar ke langit dan gelombang kejut menerjang, mereka merasakan ketakutan di hati mereka sangat ketakutan. Pertempuran yang mengerikan, mungkinkah mereka berhadapan dengan binatang iblis tingkat 6? Tanya seorang murid perempuan dari puncak Gangyu dengan wajah penuh kekhawatiran. Salah satu dari mereka juga tampak khawatir. Dia melanjutkan, kedengarannya masuk akal. Dengan kekuatan Yun Kexin, dia seharusnya mampu bertahan melawan binatang iblis tingkat 5 puncak. Ditambah dengan yang lain, mereka seharusnya memiliki peluang 50% untuk membunuhnya. Hanya binatang iblis tingkat 6 yang akan menghasilkan aktivitas sebesar itu. Orang terakhir berkata, seekor binatang iblis tingkat 6 awal setara dengan Raja Bela Diri tingkat menengah. Aku tidak yakin apakah Yun Kexin dan yang lainnya bisa bertahan. Aku harap mereka selamat. Jika tidak, dengan kekuatan kita, akan sulit bagi kita untuk keluar dari hutan ini. Kematian akan menjadi satu-satunya jalan yang tersisa bagi kita. Murid perempuan dari puncak Gangyu itu berpikir sejenak dan berkata, haruskah kita pergi dan melihat-lihat? Jika terjadi sesuatu, kita bisa membantu mereka. Orang di samping berkata, jangan bodoh. Jika itu hanya binatang iblis tingkat 5 biasa, tentu akan lebih baik jika ada lebih banyak orang. Namun, ketika berhadapan dengan binatang iblis tingkat 5 atau tingkat 6 puncak, kita hanya akan menimbulkan masalah. Sebaiknya kita menunggu kabar baik dari mereka di sini. Ketiga orang itu berhenti berbicara. Mereka hanya menunggu di sana dengan cemas. Pertarungan ini menyangkut hidup dan mati mereka. Kakak Bai, tiba-tiba, terdengar suara dari belakang mereka. Murid perempuan dari puncak Gangyu itu merasa ada yang aneh. Dia berbalik dan mendapati kedua sahabat yang telah meninggal sebelumnya berdiri di sana sambil tersenyum. Adik Wang, kakak Liu, bukankah kalian berdua sudah meninggal tadi? Ekspresi kebingungan terlintas di mata mereka. Kedua orang itu berjalan mendekat beberapa langkah dan menjelaskan, keberuntungan kami cukup bagus. Kami juga tidak yakin apa yang terjadi. Kami tiba-tiba terbangun di tengah malam. Tanah tempat kalian mengubur kami cukup lunak, jadi kami menggali diri kami sendiri. Benar sekali, di mana kakak senior Yun dan yang lainnya? Tanya mereka berdua dengan curiga. Adegan ini sangat aneh. Mereka jelas-jelas telah meninggal. Namun, mereka tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Hal ini membuat mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ketiga orang itu saling bertukar pandang, dan mereka saling memahami pikiran masing-masing. Kemudian, mereka mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Pada akhirnya,
Keduanya mampu menjawab setiap pertanyaan tanpa ragu-ragu. Setelah menguji mereka dalam waktu lama, ketiganya akhirnya percaya bahwa kedua orang itu adalah orang yang sama yang telah meninggal. Murid perempuan dari puncak Gangyu itu menunjukkan ekspresi gembira sambil berkata, "Bagus sekali. Kalian berdua masih hidup." Kakak senior Yun dan yang lainnya ada di depan. Puci. Sebelum murid perempuan itu selesai berbicara, sebilah pedang pendek muncul di dadanya. Senyum di wajahnya membeku. Sebuah nyawa lenyap begitu saja. "Adik Wang, apa yang kau lakukan?" seru salah satu dari mereka sambil melangkah maju. Namun, sebelum ia melangkah lebih jauh, orang lain itu menusuknya dari belakang. Sebelum orang terakhir yang tersisa sempat bereaksi, 4 iblis bayangan muncul di belakangnya. Masing-masing menyerang sekali, membunuh orang itu tanpa suara. Huhu, 3 iblis bayangan memasuki tubuh mayat-mayat itu. Setelah meregangkan tubuh-tubuh tersebut, mereka tersenyum dan berkata, "Manusia benar-benar makhluk bodoh." Pemimpin iblis bayangan memandang medan pertempuran di depannya. Dia berkata, "Tidak heran guru ingin kita bergerak sementara mereka bertarung melawan ular iblis merah. Kekuatan orang-orang itu terlalu besar." Memang benar, kemungkinan besar ular iblis merah tidak akan mampu menghadapi mereka. Namun, dengan mayat-mayat baru ini, seharusnya akan jauh lebih mudah untuk menghadapi mereka. Bang! Pedang besar Gao Xiang memancarkan api yang tak terbatas saat ia menebas dengan ganas ekor besar ular iblis merah yang terbang ke arahnya. Terdengar suara ledakan. Gao Xiang memuntahkan seteguk darah dan terlempar ke belakang. Gao Xiang jatuh ke tanah, memperlihatkan ekspresi kesakitan. Dia tidak bisa berdiri ketika mencoba melakukannya. Zhang Lai, yang berada di samping, juga tak berdaya. Ia hanya duduk bersila. Awalnya, ketika fenomena misteriusnya muncul, ia mengalami luka yang cukup parah. Setelah itu, ia memaksakan diri untuk terus bertarung, memperparah lukanya. Dari ketiganya, dialah yang pertama kehilangan kemampuan untuk bertarung. Transposisi 7 bintang, biduk besar yang berliku-liku. Mu Heng berteriak dan menggambar lingkaran di udara dengan tangan kirinya, membentuk area ki yang aneh di depannya. Hal ini menyebabkan api hitam yang dimuntahkan ular iblis merah ke arahnya terpantul kembali. Ular iblis merah tua itu tidak sempat menghindar. Kobaran api hitam yang mengerikan menghantamnya dan membakar tubuhnya. Wujudnya yang besar meronta-ronta di tanah. Setelah Mu Heng menggunakan jurus ini, cahaya ungu di tubuhnya menghilang sepenuhnya. Wajahnya sangat pucat, darah menetes dari sudut mulutnya. Dia baru bisa menstabilkan dirinya setelah mundur beberapa langkah. Sekarang, Xiao Chen dan Yun Kexin saling bertukar pandang. Mereka tidak ragu-ragu saat kekuatan yang telah mereka kumpulkan melonjak dan meledak keluar. Melodi surgawi yang menggelegar, menembus langit. Yun Kexin berteriak dan menghunus pedangnya. Pedang ramping itu mulai bergetar, mengeluarkan suara mendesis yang panjang dan berlarut-larut. Ding-ding, dang-dang. Suaranya seperti guntur, berantai tanpa henti sebelum akhirnya berkumpul dan membentuk melodi yang menusuk langit. Dia mengarahkan pedangnya ke ular iblis merah, yang baru saja memadamkan api hitam yang membakarnya. Gelombang ki pedang yang menyerupai gelombang suara turun dari langit dan memasuki ular iblis merah. Bang, bang, bang. Suara yang mirip guntur terdengar dari dalam ular iblis merah. Terjadi ledakan di dalam tubuhnya yang besar, membuatnya terombang-ambing di tanah dan membuat tanah bergetar. Ketiga orang yang telah kehabisan esensi mereka terlempar ke tanah, mereka harus mengerahkan banyak usaha untuk menstabilkan diri. 9 langit Lingyun, jalan berliku mengelilingi puncak. Xiao Chen perlahan mengangkat kakinya dari tanah dan melayang ke langit, semakin tinggi dan semakin tinggi. Lapisan-lapisan awan putih tiba-tiba mulai berputar tanpa henti. Di dalam awan putih, Xiao Chen sebagian tersembunyi. Dang, tiba-tiba, suara gemuruh petir terdengar dari awan putih yang bergolak. Kemudian, semua awan putih itu berhamburan. Xiao Chen bergerak membentuk lengkungan, turun dari langit. Saat ia turun, garis besar sebuah gunung mulai terbentuk, dari atas ke bawah, perlahan-lahan muncul. Awan menyelimuti puncak gunung. Ada berbagai macam tanaman dan pavilion. Seolah-olah gunung sungguhan telah muncul di atas mereka. Zhang Lai menatap fenomena misterius yang dilakukan Xiao Chen dengan penuh pertimbangan. Ada kilatan aneh di matanya saat dia bergumam, ada gunung, dan ada awan. Bukankah ini wujud sebenarnya dari gunung dan awan?
Awan harus disertai guntur, gunung harus memiliki burung, pohon, dan tumbuhan lainnya. Semuanya tidak boleh kurang. 9 langit Lingyun, jalan berliku mengelilingi puncak, jadi inilah gerakan ketujuh yang sebenarnya dari teknik pedang Lingyun. Sua, saat Zhang Lai bergumam kagum, gunung kesempurnaan agung tiba-tiba lenyap, menyatu ke dalam tubuh Xiao Chen. Pada saat itu juga, aura Xiao Chen tiba-tiba berubah. Ia memiliki keagungan sebuah gunung dan keanggunan awan yang memesona. Pedangnya pun menjadi sangat cepat. Zhang Lai terdiam lama. Kemudian, tiba-tiba dia berkata dengan bersemangat, jalan berliku mengelilingi puncak, jalan berliku mengelilingi puncak, sungguh menggelikan. Kupikir aku sudah mengerti. Ternyata, aku dipermainkan. Ular iblis merah tua yang menggeliat kesakitan di tanah merasakan aura berbahaya. Ia menahan rasa sakit di tubuhnya dan menyerang ke atas dengan ekornya yang besar, menciptakan suara gemuruh yang keras. Saat ekornya yang besar terayun, terjadi ledakan di udara. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan tersebut menyebabkan ki dan darah dari trio yang kehabisan esensi dan tak berdaya di tanah bergejolak, membuat mereka memuntahkan seteguk darah lagi. Bang! Pedang dan ekor ular bertemu di udara. Gelombang kejut yang terlihat meledak keluar, menyebar seperti riak di permukaan air. Tubuh Xiao Chen bagaikan gunung. Meskipun kekuatan ular iblis merah yang dahsyat itu menghantamnya, dia sama sekali tidak bergerak, tidak ada tanda-tanda dia mundur. Akibat kekuatan yang sangat besar, ki dan darah Xiao Chen bergejolak. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengalirkan esensinya, pikirannya tetap jernih. Dia melepaskan fenomena misterius yang menyatu ke dalam tubuhnya melalui pedangnya. Puci! Luka-luka muncul di sekujur ekor ular raksasa itu. Di bawah sabetan pedang, yang diresapi dengan kekuatan gunung, tubuh besar ular iblis merah terlempar ke udara. Darah hitamnya jatuh dari langit seperti hujan, menyembur tanpa henti dengan suara zizi. Esensi Xiao Chen bergetar dan menghalangi darah hitam yang korosif itu. Gemuruh, ular iblis merah raksasa itu jatuh seperti karung pasir berat setelah Xiao Chen menendangnya jauh. Kemudian, ular itu berguling sejauh beberapa meter. Tubuhnya yang besar sebesar bukit membuat tanah bergetar. Xiao Chen dan Yun Kexin tidak berhenti bergerak, mereka tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Kekuatan hidup dan pemulihan ular iblis merah sangat menakjubkan, mereka tidak bisa memberinya waktu untuk beristirahat. Ular iblis merah telah menderita serangan tanpa henti dari Mu Heng, Zhang Lai, dan Gao Xiang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, ia tidak mengalami luka parah. Sekarang setelah mereka melukainya dengan parah setelah serangan mendadak, mereka tentu saja harus memanfaatkan kesempatan ini dan tidak memberinya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Keduanya langsung tiba di sisi ular iblis merah dan tanpa henti melancarkan berbagai macam teknik bela diri. Setiap serangan pedang dari Xiao Chen akan meninggalkan luka yang dalam pada ular iblis merah, menimbulkan rasa sakit yang tak tertandingi. Namun, ketika pedang ramping Yun Kexin menghantam permukaannya, hanya tercipta luka dangkal. Tampaknya pedangnya hanyalah senjata roh tingkat agung superior dan tidak mampu menembus pertahanan ular iblis merah. Xiao Chen meluangkan waktu sejenak untuk mengeluarkan pedang naga pengembara dan melemparkannya ke Yun Kexin. Dia berkata, gunakan pedangku dulu. Yun Kexin mengangguk berterima kasih, lalu menerima pedang naga pengembara. Begitu dia menggenggam gagang pedang itu, riak muncul di wajahnya yang tenang. Dia berkata dengan terkejut, ini adalah senjata roh tingkat surga. Keteguhan mental Yun Kexin terguncang sesaat. Ia bertanya-tanya apakah Xiao Chen telah melemparkan senjata roh yang salah kepadanya. Tak disangka, ia dengan santai melemparkan senjata roh tingkat surga. Bang! Angin kencang menerpa wajah mereka, dan ada aura berbahaya. Yun Kexin mengumpulkan kembali kesadarannya dan dengan cepat bergerak ke samping, menghindari serangan dari ular iblis merah. Sejak ular iblis merah terkena dua serangan mendadak itu, ia terus-menerus diserang oleh keduanya, kini ia benar-benar marah. Tubuh bagian atasnya yang sepanjang 100 meter tegak lurus dan ekornya diayunkan membentuk lingkaran. Ekornya bahkan mulai memanjang, semakin panjang dan semakin tajam. Ekor ular yang tajam melesat menembus udara, menciptakan ledakan sonik yang menusuk saat menancap ke arah Xiao Chen. Kecepatannya secepat kilat, mengejutkan Xiao Chen sehingga ia segera mundur. Bang! 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 Tempat Xiao Chen berdiri tadi meledak.
Sebuah jurang tanpa dasar muncul di tanah. Xiao Chen terus mundur, tetapi ekor yang menyerupai paku itu terus mengejarnya tanpa henti. Dengan sangat cepat, beberapa lubang tanpa dasar muncul di tanah. Setiap serangan ekor berikutnya lebih cepat dari sebelumnya. Xiao Chen bahkan tidak sempat menoleh. Saat ekor ular itu menyerang Xiao Chen, ular iblis merah juga tidak tinggal diam. Ia terus-menerus melancarkan serangan api hitam ke arah Yun Kexin. Namun, situasi Yun Kexin sedikit lebih baik daripada Xiao Chen. Setelah ia memperoleh pedang naga pengembara tingkat rendah peringkat surga, ia mampu menyapu api hitam dengan serangan kekuatan penuh jika ia tidak mampu menghindarinya. Weng, raungan naga terdengar. Tiba-tiba Yun Kexin berhenti menghindar dan menggenggam pedang naga pengembara dengan erat. Ada cahaya dingin yang berkilauan di pedang itu, lalu memancarkan cahaya yang tak terbatas. Di tengah pancaran cahaya itu, tampak seekor naga berkeliaran, berputar-putar di sekitar bilah pedang. Bang! Kilatan cahaya pedang terlihat dan membelah nyala api hitam panjang menjadi dua. Kemudian, dia menyerbu ular iblis merah tanpa ragu-ragu dan tanpa mempedulikan tubuhnya. Di samping tubuh besar ular iblis merah, Yun Kexin tampak seperti bayi. Mata merah ular iblis merah menyala seperti lentera saat ia memperhatikan Yun Kexin yang berlari mendekat. Tatapan kejam muncul di matanya saat ia berhenti menyemburkan api hitam. Kemudian, ia menerjang ke arah Yun Kexin dan mencoba menelannya. Yun Kexin dengan lincah menghindar, seolah-olah dia memiliki mata di belakang kepalanya. Dia memutar pedang di tangannya dan mata pedang yang tajam memutus lidah bercabang yang datang. Ketika ular iblis merah merasakan serangan itu, ekornya yang menyerang Xiao Chen mau tak mau melambat. Indra Xiao Chen sangat tajam, dan dia langsung memanfaatkan kesempatan itu. Terbang di atas sayap, potong satu garis. Cahaya pada bilah pedang seputih salju itu meredup. Kilatan dingin menyinarinya, dan memotong ekor panjang itu sepanjang 3 meter. Setelah benda itu jatuh, tatapan Yun Kexin dan Xiao Chen bertemu secara tak sengaja, mereka saling tersenyum. Meskipun merupakan binatang iblis tingkat 6 awal yang kuat, setelah menerima 2 serangan penuh dari teknik bela diri tingkat bumi puncak, ia tetap akan menderita cedera internal yang parah. Setelah itu, ia menderita akibat serangan tanpa henti dari mereka berdua. Setiap pukulan yang mereka layangkan menumpahkan darah, itu bukan sekadar pertunjukan. Ketika ular iblis merah menyerang tanpa henti sebelumnya, itu sebenarnya adalah upaya terakhir. Jika mereka berdua mampu bertahan, ular iblis merah pasti akan kalah, itu hanya masalah waktu. Jika mereka tidak mampu bertahan menghadapi serangan dahsyatnya, maka ular iblis merah akan menjadi pihak yang meraih kemenangan terakhir. Mu Heng, Zhang Lai, dan Gao Xiang sudah tidak lagi menjadi ancaman baginya. Bang, bang, bang. Xiao Chen mengacungkan pedangnya dan menunjukkan kondisi seperti gunung dari teknik pedang Lingyun hingga ke tingkat ekstrim. Dia seteguh gunung, memblokir setiap serangan dari ular iblis merah. Adapun Yun Kexin, yang memegang senjata roh tingkat surga, dia terus menciptakan peluang untuk menyerang tanpa henti. Satu orang fokus menyerang, yang lain bertahan, ini adalah kombinasi yang sempurna. Keunggulan dalam pertarungan perlahan bergeser ke pihak Xiao Chen. Kekalahan ular iblis merah semakin dekat. Kakakmu, kakak Zhang, kalian berdua baik-baik saja. Ketiga murid paviliun pedang surgawi yang dikendalikan oleh iblis bayangan tiba-tiba berjalan mendekat dari sisi medan perang. Ekspresi cemas terpancar di wajah mereka saat mereka bertiga menghampiri. Zhang Lai merasa ada yang aneh, jadi dia bertanya, "Mengapa kalian di sini? Bukankah kami sudah menyuruh kalian menunggu di sana? Kami melihat aktivitas di sini sangat intens, jadi kami khawatir. Karena itulah kami bergegas ke sini." Murid perempuan puncak Gangyu itu membantu Gao Xiang yang tergeletak di tanah untuk berdiri. Kemudian, dia bertanya, "Bagaimana situasinya sekarang?" Gao Xiang mengucapkan terima kasih terlebih dahulu, lalu berkata, "Kurang lebih sudah selesai, ular iblis merah sudah hampir kalah. Ye Chen dan Yun Kexin seharusnya akan segera mengakhiri pertarungan." Puji, Xiao Chen dan Yun Kexin dengan sabar menunggu kesempatan. Kemudian mereka bergerak bersama di udara. Kilatan cahaya pedang menyala di langit dan sejumlah besar darah hitam menyembur keluar. Tubuh besar ular iblis merah diserang di titik yang sama oleh keduanya, dan langsung terbelah menjadi dua. Ledakan melodi surgawi, teriak Yun Kexin,
dan pedang naga pengembara bergetar di tangannya. Ki pedang tipe gelombang suara tanpa bentuk memasuki luka di bagian depan ular iblis merah. Bang, bang, bang. Gelombang suara menyebar ke seluruh bagian atas tubuh ular iblis merah, menciptakan ledakan. 100 meter bagian atas tubuhnya hancur parah. Tubuh utamanya kini berlumuran darah, tampak benar-benar mati. Yun Kexin mengulurkan tangannya dan mengambil inti iblis tingkat 6 ular iblis merah. Kemudian, dia dengan santai melemparkannya ke Xiao Chen dan berkata, "Ini untukmu, aku tidak membutuhkannya." Xiao Chen mengulurkan tangannya dan menerimanya. Dia sedikit tak percaya. Ini adalah inti iblis yang bernilai 10.000 batu roh tingkat rendah. Namun, Yun Kexin melemparkannya begitu saja, seolah-olah itu hanya batu yang tidak berharga. Yun Kexin menjelaskan, "Aku tidak kekurangan batu roh. Kau bisa membaginya dengan yang lain. Adapun cara melakukannya, aku serahkan padamu." Xiao Chen bukanlah orang yang berpura-pura, dia mengangguk dan berterima kasih padanya sebelum menyimpannya. Yun Kexin tidak kekurangan batu roh, begitu pula Xiao Chen. Namun, batu roh itu seperti uang. Semakin banyak, semakin baik jadinya. Xiao Chen tidak akan bosan memiliki terlalu banyak. Mereka berdua masing-masing meminum pil obat dan mengeluarkan batu roh tingkat rendah sebelum duduk untuk memulihkan energi mereka. Mereka bisa dianggap telah membunuh binatang iblis tingkat 6 yang menghalangi jalan mereka tanpa terluka. Jadi, hati mereka sedikit lega. Setelah beberapa saat, mereka benar-benar menguras seluruh energi spiritual di batu-batu spiritual tersebut. Keduanya berdiri secara bersamaan. Dengan tingkat kultivasi mereka saat ini, batu roh tingkat rendah hanya dapat memulihkan sekitar setengah dari esensi mereka. Namun, keduanya tahu bahwa tidak ada cukup waktu bagi mereka untuk terus memulihkan esensi mereka. Jadi, mereka tidak berniat untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk memulihkan esensi mereka. Ketika mereka melihat Xiao Chen dan Yun Kexin bangun, Mu Heng, Zhang Lai, Gao Xiang, dan ketiga orang yang dikendalikan oleh iblis bayangan itu pun ikut bangun. Mu Heng, Zhang Lai, dan Gao Xiang menderita luka dalam yang cukup parah. Setelah beristirahat beberapa saat, mereka hanya mampu menekan luka-luka mereka sedikit. Yun Kexin melihat bahwa ketiga orang lainnya memiliki tatapan aneh di mata mereka. Karena itu, dia diam-diam melirik Xiao Chen. Xiao Chen agak terkejut dan menggunakan indera spiritualnya untuk memindai mereka. Setelah beberapa saat, dia memahami situasinya. "Kenapa kalian bertiga datang ke sini? Bukankah sudah kubilang kalian harus tetap di sana dan menunggu kami?" tanya Yun Kexin kepada ketiga orang itu dengan tenang. Murid perempuan dari puncak Gangyu menjawab, "Aktivitas pertarungan terlalu besar. Kami khawatir, jadi kami datang ke sini." Yun Kexin tidak melanjutkan pembahasan masalah itu. Dia berkata, "Tidak apa-apa, tidak ada bahaya lagi. Namun, kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kita harus mundur dan beristirahat." Ketiga orang itu sama sekali tidak mencurigainya. Mereka berbalik dan kembali ke arah asal mereka bersama Mu Heng dan yang lainnya. Puci, Xiao Chen dan Yun Kexin bergerak bersamaan. Pedang naga pengembara di tangan Yun Kexin berkilauan dengan cahaya dingin saat menusuk jantung iblis bayangan dari belakang. Sosok Xiao Chen muncul entah dari mana dan meninju iblis bayangan dengan kekuatan besar. Kemudian keduanya melanjutkan serangan. Satu orang dengan pedang dan yang lainnya dengan tinju, menyerang iblis bayangan terakhir. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang. Ketiga iblis bayangan itu sama sekali tidak bisa bereaksi dan terkena serangan. Mu Heng dan yang lainnya tidak mengerti apa yang mereka lihat. "Kakak Yun, Ye Chen, apa yang kalian lakukan?" Yun Kexin tidak menjawab pertanyaan mereka. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kalian akan mengerti sebentar lagi." Tiga orang yang tergeletak di tanah mengeluarkan jeritan serak yang menyakitkan. Kemudian, tepat di bawah tatapan takjub Zhang Lai, 3 kolom asap keluar dari mereka. Ketiga iblis bayangan itu memiliki ekspresi kesakitan di wajah mereka saat mereka roboh ke tanah, jelas mereka telah terluka parah. Kuci, melihat rekan-rekan mereka terekspos, para iblis bayangan lainnya tidak lagi bersembunyi dan keluar dari bawah tanah. 7 iblis bayangan berwajah pucat tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. 3 iblis bayangan tanpa ragu menerjang Mu Heng, Zhang Lai, dan Gao Xiang.
4 sisanya mulai mengepung Xiao Chen dan Yun Kexin. 2 murid paviliun pedang surgawi yang telah menjadi mayat darah juga muncul perlahan, menerjang Xiao Chen dan Yun Kexin. Pertarungan besar baru saja usai dan mereka belum beristirahat dengan benar. Namun, mereka kembali dalam bahaya. Terutama Mu Heng, Zhang Lai, dan Gao Xiang, mereka bahkan belum pulih seperempat kekuatan mereka. Ketika ketiga iblis bayangan menyerang, mereka langsung berada dalam bahaya. Xiao Chen dan Yun Kexin juga tidak dalam situasi yang baik. Mereka berdua harus menghadapi 2 iblis bayangan dan 1 mayat berdarah. Terlebih lagi, mereka baru memulihkan setengah kekuatan mereka. Mereka tidak bisa meluangkan waktu untuk membantu Mu Heng dan yang lainnya. Serangan iblis bayangan sangat aneh. Serangan mereka berbeda dari teknik bela diri benua Tianwu. Mereka mengandalkan tubuh mereka untuk menyerang dan sangat langsung, sama sekali tidak bertele-tele, lebih mirip binatang iblis. Namun, jika hanya itu masalahnya, Xiao Chen tidak akan kesulitan menghadapinya. Yang membuatnya pusing adalah teknik gerakan mereka. Teknik-teknik itu sangat cepat, dan tidak ada titik lemah yang bisa dieksploitasi. Terkadang, mereka akan menyerang salah satunya dengan pedang mereka, hanya untuk menemukan bahwa yang mereka serang hanyalah gumpalan asap hitam tak berbentuk. Jika Xiao Chen bisa mengenai mereka, dia yakin bisa membunuh mereka dalam satu serangan. Sayangnya, mereka ada di mana-mana, di sekelilingnya, di bawahnya, dan di atasnya. Sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Ini sangat merepotkan. Kemudian, ada 2 murid paviliun pedang surgawi yang telah berubah menjadi mayat darah. Kekuatan mereka meningkat 20%. Ketika diserang, mereka tidak merasakan sakit, sehingga mereka terus menyerang. Aku tak bisa menahan diri lagi. Jika tidak, meskipun aku bisa menyelamatkan diriku sendiri, Mu Heng dan yang lainnya akan mati, pikir Xiao Chen dengan cemas.